Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang sholat Jumat sebagai tugas dari mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Bu Dosen Siti Rohayati. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang sholat Jumat. Sholat Jumat pertama kali didirikan atau dilaksanakan oleh Rasulullah SAW saat beliau sedang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan pada saat itu sholat Jumat dihadiri oleh kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansor yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau tanggal 24 September 622 Masehi. Arti dari kata Jumat kalau diambil dari Al-Qur'an yang berarti mengumpulkan. Maksudnya di sini adalah hari berkumpul. Yang hari berkumpul melaksanakan sholat Jumat. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardhu ain. Maksudnya adalah wajib bagi seorang laki-laki yang sudah dewasa atau sudah balik, sudah berakal dan sehat dan dapat melaksanakan sholat Jumat. Dalam arti lain, tidak memiliki keterbatasan fisik ataupun rohani yang kurang baik. Kemudian dasar lain melaksanakan sholat Jumat adalah firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh kepadamu sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan meninggalkan jual beli. Dan tidak hanya jual beli, tapi juga pekerjaan lainnya sebagai penjual, tetapi juga bekerja seperti guru ataupun dokter yang sudah mendengar adzan sholat Jumat, maka bersegeralah pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian yang kedua yaitu syarat sholat Jumat. Yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib sholat Jumat ada banyak. Yang pertama, laki-laki, karena tidak wajib bagi seorang perempuan untuk melakukan sholat Jumat. Yang kedua, beragama Islam. Ya, sholat Jumat hanya diperuntukkan bagi umat Islam. Tidak mungkin orang non-muslim diwajibkan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, balik atau sudah dewasa dan sudah tidak seperti kekanak-kanakan lagi. Kemudian yang keempat, berakal. Maksudnya di sini adalah akalnya sehat, berarti tidak gila, dan itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kelima, sehat, baik sehat jasmani maupun rohani. Kalau cuma sehat jasmani, rohaninya nggak sehat, yaitu nggak wajib sholat Jumat, karena itu bisa disebut orang gila. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang menetap atau bermukim di tempat masjid yang mengadakan sholat Jumat, karena tidak wajib bagi seorang musafir itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua yaitu syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat itu hanya sama seperti syarat sahnya sholat biasa, tetapi yang membedakan di sini adalah yang pertama, sholat Jumat dilaksanakan ketika waktu duhur pada hari Jumat, dan saat itu matahari telah condong sedikit ke barat. Itu baru bisa melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan di tempat yang menetap
artinya tidak di tempat itu yang sudah penduduknya lama tinggal di situ itu bisa melaksanakan sholat Jumat seperti di desa atau di kota-kota besar. Kemudian yang ketiga, sholat Jumat dilaksanakan dengan cara berjamaah dan tidak boleh melaksanakan sholat Jumat secara sendiri atau mandiri. Ada perbedaan di 4 madhab yang masyhur. Yang pertama dari madhab Imam Maliki, beliau mengungkapkan kalau sholat Jumat itu boleh dilaksanakan minimal 12 orang, itu tidak termasuk dengan imam, berarti 1 imam dan 12 makmum. Kemudian dari madhab Abu Hanifah, beliau mengatakan kalau sholat Jumat itu boleh dilaksanakan kalau hanya 3 orang, itu pun sudah termasuk imam, dan artinya 1 imam dan 2 makmum itu sudah boleh melaksanakan sholat Jumat kalau madhab Imam Abu Hanifah. Dan yang terakhir madhab dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yang beliau mengatakan kalau sholat Jumat itu minimal berjumlah 40 orang yang melaksanakan sholat Jumat. Dan para jumhur ulama itu sepakat kalau minimal melaksanakan sholat Jumat adalah 40 orang. Kemudian hal-hal sunnah yang bisa dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, biasanya memotong kuku atau mencukur rambut atau menyisir, memakai wangi-wangian. Kemudian yang kedua, selalu berzikir kepada Allah di saat berjalan kaki menuju masjid. Kemudian yang ketiga, ketika khutbah sudah dimulai dan khotib sedang melakukan khutbah, maka seluruh jamaah di masjid itu tidak boleh ada yang berbicara, karena di dalam suatu hadis Rasulullah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika anshid yaumal jum'ah wal khatibu yakhthub faqad lahud, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu berbicara kepada temanmu di hari Jumat, diamlah. Arti atau maksud dari hadis di atas adalah kita ketika sholat Jumat itu tidak boleh berbicara kepada teman kita atau kepada siapapun. Hendaknya itu diam mendengarkan khutbah sampai selesai. Itu baru baik dan bisa dicontoh. Itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah atau bisa mempelajari, khususnya yang laki-laki untuk sholat Jumat itu bisa mencontoh untuk tidak melakukan percakapan di dalam sholat Jumat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.